Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam Haji Umroh The Series, yang mana pada part kedua ini kita akan spesifik membahas tentang Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana kita ketahui, periode nubuwah, periode dakwah dari Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi dua sesi, dua bagian. Yang pertama kita kenal dengan periode Makkiyah atau Makkah. Itu mulai beliau lahir sampai beliau berumur kurang lebih 53 tahun. Setelah dakwah 13 tahun, karena Nabi menjadi Rasul dan mendakwahkan agama Islam mulai 40 tahun sebagaimana kita ketahui, dan 13 tahun kemudian karena tidak mendapatkan hasil yang signifikan dan tentunya karena perintah ilahiyah, maka Nabi hijrah, berpindah ke sebuah tempat yang dulunya kita kenal dengan Yathrib. Kemudian ketika sampai ke Yathrib, Nabi merebranding, mengganti nama, kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah, Al-Madinah Al-Munawwarah atau Thobah atau Thaibah, seperti itu. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa keutamaan dari kota Madinah ini. Tentu tujuannya adalah supaya menambah rasa cinta kita, rasa kangen kita, rasa takjub kita kepada kota yang amat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Saya akan membawakan beberapa hadis yang saya ambil dari Sahih Muslim ataupun dari beberapa cuplikan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oke. Yang pertama, saya ambil dari Sahih Muslim, di mana nomor hadisnya ada di 1360. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim, bahwasanya Nabi bersabda, Inna Ibrahim, sungguh Nabi Ibrahim ini harrama Makkah, menjadikan Makkah ini tanah haram, tanah yang mulia, tanah yang dihormati, wada'a li ahliha. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa untuk kemuliaan, untuk kebaikan kota Mekah. Maka Nabi mengatakan, wa inni haramtul madinata, maka sekarang aku juga mengharamkan, memuliakan, mengagungkan kota Madinah, kama harrama Ibrahimu Makkah, sebagaimana Nabi Ibrahim dahulu mengharamkan kota Makkah. Wa inni da'autu fi sa'iha wa muddiha, kata Nabi, saya ini sungguh mendoakan kebaikan di dalam wadah-wadah yang digunakan oleh orang-orang Madinah, baik itu ataupun mudnya, bimithlai ma da'a bihi Ibrahimu li ahli Makkah, 2 kali lipat dari apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk kemuliaan kota Makkah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita betapa Nabi itu sangat mencintai tempat di mana beliau tinggal. Nabi sangat ekspresif membahasakan cintanya beliau terhadap Mekah, sebagaimana di beberapa riwayat kita mengenal, ya Makkah innaki la ahabbu biladillahi ta'ala ilai, gitu. Mekah, kamu ini tempat yang paling aku cintai di muka bumi. Laula anna ahlaki akhrajani minki makharajtu, kata Nabi. Kalau bukan karena masyarakatmu yang mengusirku, mengintimidasiku, kamu tidak akan aku tinggalkan, aku tidak akan beranjak dari kamu, kata Nabi terhadap kota Makkah. Maka ketika beliau pindah ke Madinah, beliau memotivasi para sahabat untuk cinta kepada Madinah, karena bagaimanapun ketika kita pindah ke sebuah tempat, maka kita tinggal di situ, kita injak tanahnya, kita manfaatkan segala yang ada di situ, kita ambil airnya, kita nikmati udaranya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk mencintai tempat di mana kita hijrah atau di mana kita tinggal. Nah, spesifiknya Nabi memang tinggal di Madinah, maka Nabi sangat memuliakan, sangat menekankan sahabat saat itu
untuk mencintai kota di mana memang saat itu para sahabat banyak yang belum betah. Maka dalam beberapa riwayat nanti kita akan sampai, Nabi menganjurkan para sahabat untuk sabar. Jangan sampai meninggalkan Madinah karena masih homesickness, karena masih belum betah. Nanti akan kita sampai ke sana. Oke. Kemudian dalam hadis berikutnya, ini sebetulnya banyak sekali di riwayat Imam Muslim, tapi saya cuplik beberapa saja begitu. Dalam riwayat nomor 1373 dikatakan dari riwayat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qol, beliau mengatakan, kanan nasu, manusia-manusia, yakni orang-orang yang hidup di Madinah saat itu, orang-orang Ansor ya, idza ra'au awwala thamar, ketika mereka panen pertama dari buah yang mereka miliki dari pohon-pohon mereka, ja'u bihi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buah pertama itu dipersembahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu karena ingin mengharapkan berkah dari Nabi, ingin memberikan hadiah kepada Nabi begitu. Fa idza akhadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai ke Rasulullah, kemudian Rasulullah mengambil buah tersebut, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi thamarina, ya Allah, semoga engkau memberkahi buah-buahan yang ada di kota Madinah ini. Wa barik lana fi madinatina, tidak hanya buah-buahnya, tetapi semoga engkau juga memberkahi kota kami ini ya Allah. Wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Ini tadi mengulang yang tadi di hadis pertama ya. Moga-moga timbangan-timbangan kami juga engkau berkahi. Artinya tidak digunakan untuk alat kecurangan, kemudian timbangannya presisi begitu. Allahumma, ya Allah, inna Ibrahim abduka wa khaliluk wa nabiyuk. Nabi Ibrahim ini adalah hambamu, khaliluk, kekasihmu, wa nabiyuk. Wa inni abduk wa nabiyuk. Kata Nabi, saya ini juga hambamu dan nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah. Beliau Nabi Ibrahim berdoa untuk Mekah. Wa inni ad'uka lil Madinah. Dan sekarang saya berdoa juga untuk Madinah. Bimithli ma da'aka li Makkah wa bimithlihi ma'ah. Jadi Nabi Ibrahim berdoa untuk Mekah, saya sekarang berdoa untuk Madinah. Dan saya meminta apa yang diminta oleh Ibrahim, keberkahan, dan saya juga meminta keberkahan yang aku doakan untuk Madinah. Artinya apa? Kembali ke makna awal tadi, keberkahannya Madinah itu 2 kali. Maka summayat'u asghara walidin lahu fayu'tihi dzalika tsamar. Maka setelah selesai berdoa, biasanya Nabi memanggil anak-anak kecil yang ada saat itu, maka buah tersebut diberikan, disuapkan, dikasihkan kepada anak-anak kecil yang paling kecil ya, yang ada di tempat itu. Fayu'tihi dzalika tsamar, kemudian disuapkan atau diberikan kepada anak kecil tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad ini kalau menerima sesuatu tidak digunakan untuk pribadi beliau, tetapi diberikan kembali untuk orang lain. Yang berikutnya ini pelajaran kepada kita betapa Nabi itu sangat mencintai dan menghargai anak kecil. Maka ini akhlak mulia yang wajib dan patut untuk kita amalkan di hari-hari kita, khususnya kita-kita yang tengah berdakwah ya, mengajarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Betapa beliau sangat mencintai anak kecil ya. Oke. Kemudian hadis berikutnya ada di nomor 1379, juga diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, ala anqabil Madinah malaikatun. Jalan-jalan atau galian-galian, parit-parit yang ada di Madinah itu dijaga oleh para malaikat. La yadkhuluha ta'unu walad dajjalu. Maka karena dijaga para malaikat, janjinya Nabi, ta'un, penyakit-penyakit yang menular, walad dajjal, dan juga dajjal tidak akan bisa masuk ke kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa Madinah itu
keterjagaannya luar biasa, baik dari penyakit-penyakit yang sifatnya fisik atau penyakit-penyakit yang sifatnya itu menyerang agama, baik taun, wabah penyakit ataupun dajjal, tidak bisa masuk ke kota Madinah. Kemudian ada di hadis berikutnya, nomor hadis 1380, diriwayatkan dari Sayyidina Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Hujr, semuanya dari Ismail bin Ja'far dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajmain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bersabda, ya'til masihu min qibalil masyriq, dajjal al-masih itu akan datang dari arah timur. Himmatuhul Madinah, goalnya, targetnya adalah ingin menyerang kota Madinah. Hatta yanzila dubura Uhud, sehingga sampai di perbatasan Uhud. Summa tasriful malaikatu wajhahu qibala Syam, dipukul, disingkirkan, dihalang-halangi oleh para malaikat sehingga terlempar sampai ke daerah Syam. Wa hunalika yahlik, dan ketika terpental di Syam maka Dajjal ini lebur, luluh lantak ya, karena dikampleng, dipukul oleh para malaikat. Kemudian ada lagi di hadis berikutnya tentang Al-Madinah Al-Munawwarah, ini adalah dinamakan sebagai Thaibah. Maka kita sering mendengar ada qasidah ya Thaibah, wahai kota yang wangi. Di nomor hadis 1384, di situ dikatakan dari Sayyidina Abdullah bin Zaid an Zaid bin Sabit. Jadi ada seorang sahabat namanya Zaid bin Sabit, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, innaha Thaibah, kota ini adalah Thaibah, yakni Al-Madinah, kota yang wangi, kota yang semerbak. Wa innaha, dan sungguh Madinah ini tanfil khabatha, akan menafikan segala macam kotoran, segala macam dosa. Kama tanfin naru khabathal fiddah, sebagaimana ketika ada logam yang berkarat, maka kemudian dibakar, dipandai besi, maka karat-karatnya hancur luluh lantak. Maka orang yang datang ke Madinah idealnya dosa-dosanya, kotoran batinnya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena besarnya keutamaan yang ada di Madinah secara umum, Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kita untuk memperbanyak kebaikan ibadah, khususnya sholat. Misal dalam riwayat yang populer dalam hadis Sahihul Bukhari, Al-Imamul Ghazali mencuplik dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, sholatun fi masjidi hadza, kata Nabi, sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi yakni, khairun min alfi sholatin fi ma siwahu, lebih baik, lebih utama ganjarannya daripada sholat 1000 kali di selain Masjid Nabawi. Illal Masjidil Haram, kecuali dari Masjidil Haram, karena dalam beberapa riwayat kalau Masjidil Haram ini dilipat gandakan 10.000 kali lipat. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi juga bersabda, sholatun fi Masjidil Madinah, sholat di Masjid Madinah itu An-Nabawi, bi asyrati alafi sholatin, mendapatkan ganjaran 10.000 sholat. Wa sholatun fi Masjidil Aqsa, sholat di Masjidil Aqsa bi alfi sholatin, 1000 kali. Wa sholatun fil Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram itu bi mi'ati alfi sholatin, 100.000 kali lipat. Maka bagi teman-teman atau siapapun yang tengah berada di Madinah, seyogianya tidak melaksanakan sholat, baik itu fardu ataupun sunnah, sebisa mungkin lakukan atau memperbanyak sholat di Masjid Nabawi supaya pahalanya berlipat ganda, khususnya bagi teman-teman yang lagi umroh ya. Naam. Dalam riwayat yang lain, di riwayat Imam Muslim nomor hadisnya 1363, Nabi Muhammad juga bersabda, la yasbiru ala syiddatiha wali awaiha ahadun illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Setiap orang
yang bersabar dengan syiddah, kesulitan, panas, wali awaiha, dan kesulitan-kesulitan, ketidaknyamanannya kota Madinah, maka kata Nabi, illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, aku akan menjadi penolong, mensyafaati setiap orang yang bersabar dengan berbagai macam kesulitannya kota Madinah. Maka ini perhatian penting untuk teman-teman yang lagi umroh atau lagi berkunjung ke Madinah begitu ya. Karena sering terjadi di sana kita mengalami cuaca ekstrim, kalau panas sekali, kalau dingin sekali, kelembaban udaranya juga mungkin kita butuh penyesuaian, kadang-kadang kulitnya pecah-pecah dan sebagainya. Maka ini anjuran kepada kita supaya kita mau bersabar menghadapi itu semua dengan mengharap pahala kepada Allah. Saking mulianya kota Madinah, dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad sampai memotivasi orang-orang ini untuk punya spirit meninggal di Madinah. Nabi Muhammad bersabda, "Man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut." Barang siapa yang mampu mengikhtiarkan meninggal di Madinah, mungkin berangkat ke Madinah dalam keadaan tidak sehat, atau mungkin ada firasat kalau saya berangkat saya bakal meninggal, maka falyamut, nggak apa-apa. Punya niat, punya spirit ingin mati di Madinah itu nggak apa-apa. Kenapa? Fa innahu, karena sungguh lan yamuta biha ahadun, tidaklah ada seorang yang meninggal di Madinah illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Aku akan menolongnya, aku akan memberikan syafaat kepada orang tersebut, khususnya kelak di hari kiamat. Dan masih banyak lagi sebetulnya hadis-hadis yang serupa yang menunjukkan kepada kita betapa agungnya kota Madinah. Maka di part kedua dari Haji Umroh The Series ini kita akan spesifik membahas situs-situs penting yang ada di kota Madinah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita sekeluarga dimampukan untuk berkunjung ke kota Madinah yang mulia itu. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.